Ya, paling tidak pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan deret konvergen dan apa ya satu lagi? Deret hingga, Pak. Ya, deret konvergen dan uji divergensi, uji divergensi dengan menggunakan suku-sukunya, suku-suku barisan dari deret. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu itu sudah kita punya sifat, salah satu sifat itu yang kita punyai adalah kalau kita punya deret tak hingga, lalu kemudian limit baris suku-suku barisannya sama dengan 0, atau kalau deretnya itu konvergen, maka limit suku-suku barisannya itu sama dengan 0. Sebaliknya, kalau limit barisannya suku-suku barisan dari suku-suku deretnya itu tidak sama dengan 0, maka barisannya divergen. Ya, itu saja intinya ya. Itu didukung nanti contoh-contoh, terus kemudian sebaliknya sudah kita temukan, kita tunjukkan bahwa barisan yang limitnya mendekati 0, sama dengan 0, limitnya sama dengan 0, maka tidak dijamin bahwa deretnya itu konvergen. Ya. Buktinya kemarin itu adalah kita punya deret harmonik. Deret harmonik itu limit suku-suku barisannya karena 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, seterusnya sampai 1/n. Itu limitnya sama dengan 0, tapi ternyata kalau deretnya 1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 dan seterusnya itu ternyata itu divergen. Ya. Tetapi kalau deretnya divergen, deretnya konvergen, maka pasti ya limit dari suku-suku barisannya itu sama dengan 0. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan uji integral ya, uji deret. Tetapi ini khusus untuk deret-deret yang positif. Deret positif. Ya, seperti contohnya deret positif itu tadi, itu 1 tambah setengah, tambah 1/3, tambah 1/4 itu deret harmonik. Ya, oke. Nah, ini sebentar ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke situ, saya coba membuka sedikit. Saya coba membuka ini tugas yang lalu ya. Ini tugas 3 ini saya lihat masih ada yang belum monitor ya. Maaf, Pak. Gimana? Search-nya belum kelihatan. Ya, memang belum saya share. Iya. Ini yang saya lihat ini yang mengumpulkan tugas ini baru 39 orang ya. Dari 45 mestinya ya.
Coba saya tadi tugasnya. Oke ya. Saya lihat sudah cukup bagus ya tugas. Oke. Tapi yang ada hal yang ini oke. Coba saya buka salah satu ini ya. Oke ya. Bentar. Coba dulu tugas 3, saya cek tugas 3 ini. Sudah kelihatan ya? Iya, Iya, Pak. Punyanya Rahmat Fitriaman ya, saya sempat buka ya. Jadi deretnya itu adalah ini ya, 1/4 tambah 1/4 kali 1/4, gitu ya. Tambah 1/4 kali 1/4 kali 1/4 gitu maksudnya. Dan seterusnya ya. Begitu kah? Iya, Pak. Oke, mengapa ini begini deretnya? Ini bagian masing-masing ya. Halo? Ada enggak yang menjawabnya kurang apa namanya? Berbeda dengan ini? Berbeda dengan yang ini tuh. Punyanya siapa namanya tadi? Rahmat ya. Ada enggak yang berbeda dengan ini? Atau sama semua? Sama, Pak. Sama ya. Nah, berarti kalau sama berarti bisa menjawab semua pertanyaan saya tadi. Mengapa seperti ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Halo? Ini sumbernya dari siapa ini sebenarnya? Maksud saya itu sumbernya kalau sama semua, siapa yang sumber yang mengerjakan ini tuh, yang punya ide mengerjakan seperti ini? Coba bersuara itu. Halo? Kenapa tidak ada yang bersuara dari sekian orang?
Ini ada siapa saja kayaknya di sini. Amarullah ini gimana tuh? Seperti ini juga kamu punya pekerjaan kah, Amarullah? Iya Pak, sama. Hah? Sama. Iya Pak, sama. Sama. Coba kamu jelaskan kenapa deretnya seperti ini. Karena dilihat dari deret yang harmonik, yang berulang awalnya seperempat, tapi di situ ada kali. Jadi mungkin di plus sampai akhir itu akan sama juga Pak. Jadi di situ sama dengan sigma saking ya ke 1 seperempat dikali seperempat kan dikurang 1. Iya enggak, bukan. Ini kenapa deretnya seperti ini pertanyaannya. Bukan kenapa jawabannya begini. Kenapa deretnya seperti ini dari soal itu, terjemahan dari soal itu. Maksudnya. Itu pertanyaan saya itu. Ini idenya siapa ini membuat? Jadi pertama kali ini setelah membaca soalnya, lalu kemudian menerjemahkan dalam bentuk seperti ini deretnya gitu maksud saya. Halo? Ya Pak. Kan nggak mungkin muncul sendirinya ini, kan nggak mungkin. Kan soalnya itu adalah berangkat dari soal itu kan. Masa menjawab tanpa soal? Nggak mungkin. Untuk deretnya ini Pak, Gimana? untuk deretnya ini merupakan hasil dari yang bagian dari masing-masing orang. Kan ada 3 orang. Betul. Karena satu apel dibagi menjadi 4, baru setelah itu masing-masing orang itu menerima seperempat. Jadi diperoleh untuk yang pertama itu seperempat. Selanjutnya yang sisanya tadi tinggal seperempat yang belum dibagi akan dibagi lagi menjadi 4 bagian lagi. Ya. Jadi secara otomatis dari seperempat tadi dibagi lagi menjadi seperempat menjadi 1/16 dari satu buah itu. Oke. Terus. Dan selanjutnya seperti dan akhirnya membentuk deret Pak. Bentuk deret. Deret geometri. Apabila dilanjutkan terus menerus, maka akan diperoleh nanti setiap orang itu apabila dimasukkan ke dalam rumus diketahui A-nya sama dengan seperempat dan R-nya sama dengan seperempat. Sehingga dari rumus E sama dengan seperempat dibagi dengan 1 dikurang seperempat yang ini maksudnya R yang tadi. Sehingga diperoleh hasil akhir sepertiga Pak. Oke. Nah, yang persoalan ini enggak ada soal tadi. Ini tidak jadi soal ini. Yang jadi soal itu yang ini tuh kenapa ya tadi toh kamu menjelaskan. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa ini itu maksudnya. Jadi ini bagian per orang ini. Ya. Bagian per orang ini pertama dia dapat seperempat dulu. Ya. Iya Pak. Oke. Kemudian ini artinya ini apa ini? Artinya apa artinya? Ini artinya apa? Itu seperempat yang awal di seperempat yang Bagi 4 Pak. Seperempatnya lagi, yang seperempat itu dibagi 4 lagi. Gitu ya? Iya Pak. Oke. Kalau ini karena masih ada sisa satunya di ya. bagi seperempat lagi dia tambah lagi. Jadi seperempat dari ini lagi tambah lagi seperempat dari ini dia ya kan? Iya Pak. Iya Pak. Di sini lagi dia seperempat dari yang ini. Oke. Nah, ya.
Jadi nanti kalau deretnya itu kalau dituliskan nanti A1 tambah 1/4 A1 gitu. Ya. Itu A2-nya. Gitu ya. Betul enggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Ya A2. Betul, Pak. Ini jadi ini tambah 1/4 dari ini. Berarti 1/16 dari A1. 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 Baru tambah lagi 1/4 dari ini lagi itu. Tuh. Ya, jadi 1/4 pangkat 64. Iya. Ini 1/4 pangkat 3 nanti sini. 1. A1-nya adalah 1/4. 1/4 lah yang ini. Betul ya? Jadi masing-masing Betul, Pak. Iya, Pak. 3. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu kan ya, nomor 2 ada soalnya seperti ini ya. Ada soal ini. Terus coba ceritakan kenapa ada begini itu. Segitiga yang pertama. Nanti ini deretnya nanti konvergen enggak ini? Konvergen ya. Segitiga kecil adalah alasnya ini H cos theta. Tingginya H sin theta. Oke. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi luasnya nanti H kuadrat per 2. Betul enggak ini? Cos theta per sin theta kali ini sin kuadrat theta pangkat n kurang 1. Betul begitu? Iya, Pak. Oke. Terus ini. Jadi apa? Sekarang perhatikan dari geometri ini. Sin kuadrat theta per n kurang 1. Satu per 1 kurang sin kuadrat theta. Dari mana ini? Dari mana ini? Sin kuadrat theta pangkat n-1 sama dengan 1 per 1 kurang sin kuadrat theta. Dari mana ini? Itu, Pak, kan satu itu kan anunya, apalagi A1-nya. A1. Sin kuadrat theta itu R-nya. Ini 1. Sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta itu R-nya. Sin kuadrat theta R-nya. Jadi Jadinya 1 per 1 kurang sin kuadrat theta. Atau sama dengan 1 per cos kuadrat theta. oke, ini sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Oke. H kuadrat per H tangens theta. H kuadrat per H tangen theta. Gitu ya. Ini kalau ini kalau ini dihitung luasnya ini sama dengan apa ini luas segitiga ABC? H kuadrat per 2 tan theta. Bukan.
Yang ini maksudnya yang ini. Segitiga luas, segitiga ABC, segitiga ABC. Sama dengan 1/2 kali Dua A BC kali C. kali BC. ya, BC kali BC kali ya. BC kali AC. BC kali AC. AC. BC kali AC. Berarti 1/2 BC kali H. Oke, 1/2 H kali. Ya. Kali H. BC sama dengan apa? H tan theta, Pak. BC sama H kali tan theta. H kali? Yang ini BC ini, H kali? H BC. kali tan H theta. kali tan theta, Pak. H kali? H kali tan theta untuk Tan BC-nya. theta, Pak. BC-nya. Jadi di sini H kuadrat dan Kuadrat kali Tan ya, theta. tan theta. sama dengan ini yang kamu dapat. Iya, Pak. Sama Pak. Sama ya? Oke, mestinya dia konvergen ke sana ya. Oke, terus yang ketiga ini sama dengan nomor 1 tadi ya. 1/8. Per 9. Apakah yang di ini? Apa yang diminta? Jika mulai Ditanyakan berikan berapa yang gambar terwarnai. Berapa bagian persegi? berapa 9. bagian persegi semula yang akan terwarnai. Oh ini, jadi ini ya. Ini dulu baru ini, terus itu ya. Jadi 1/9 seperti ya tadi ya. Iya, Nah, Pak. sama yang tadi, sama dengan ini tadi itu nomor 1. Oke ya. Begitu cukup? Iya, Pak. Baik ya. Moga ini kalian paham ya. Oke. Terus apa lagi? Tugas 2 sudah ada yang store kah? Belum. Sudah Pak. Belum ya? Sudah Pak. Sudah Ada, Pak. sudah ya? Ada yang belum. Belum Pak. Coba saya cek ya. Oh, baru 23 ya. Baru 23 ya. Nanti install aja ya. Coba saya cek ini. Oke ya, nanti didiskusikan dulu ya. Yang itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan itu tadi ya. Ya. Kita lanjutkan dengan tadi. Harusnya kalian sudah baca ini ya. Oke, bentar. Saya share dulu sedikit. Oke ya. Sudah kelihatan? Iya, sudah, Pak. Oke, ini uji integral ya. Seperti apa uji integral ini? Nah, nanti ini pengantarnya dibaca saja. Ini jelas ya. Jadi kita menggunakan sekarang, kita fokus pada deret positif ya. Deret positif contohnya seperti deret harmonik. Suku-suku deretnya itu positif semua ya. Sehingga jumlah parsialnya juga akan menjadi positif ya. Nanti kita ada suku-sukunya, suku-suku deretnya negatif, nanti kita bicarakan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ini jumlah parsial yang terbatas. Yang pertama, jumlah parsial yang terbatas. Kita masuk ke
teorema A itu. Uji jumlah yang terbatas. Kalau jumlahnya terbatas, maka jumlahnya terbatas, berarti artinya suku-suku, jumlah barisan, jumlah parsial dari suku-suku barisan tersebut itu terbatas. Ya, jumlah parsialnya terbatas. Jadi kalau ini teoremanya mengatakan ini diturunkan dari apa? Dari sifat barisan yang monoton, ya, monotonik. Suatu deret sigma AK yang sukunya tak negatif itu konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Ya, terbatas di atas. Pastinya bahwa SN ini ada, karena ada suku-sukunya tak negatif, maka bisa dipastikan bahwa SN ini adalah, ya, jadi A1 itu pasti A2, S2 itu pasti lebih besar dari S1. Jadi kan S1-nya adalah apa S1-nya itu? S1-nya adalah S1-nya kan adalah A1. S1-nya adalah A1. S2 A1 tambah A2. Karena ini A2-nya positif atau tak negatif, maka ini pasti lebih besar dari atau sama dengan S1 gitu. Nanti kalau dilanjutkan ini pasti, ya, SN ini akan lebih besar dari atau sama dengan SN-1 atau SN plus 1 lebih besar dari SN untuk semua N. Nah, berarti SN ini monoton, tak turun. Nah, karena dia monoton tak turun, kalau SN ini terbatas, kalau barisan ini terbatas, maka dia akan konvergen. Jika SN terbatas di atas maksudnya, maka SN itu konvergen. Itu berdasarkan sifat apa? Sifat barisan monoton. Apa ini SN? Ya, SN adalah jumlah parsial dari kalau ini terbatas, berarti ini deret ini pasti konvergen. Itu intinya. Ceritanya seperti itu ya. Nah, juga kalau jumlah parsialnya deretnya suku-suku tak negatif, lalu dia terbatas di atas, maka dipastikan dia konvergen, dipastikan dia monoton, tadi pastikan monoton, maka dia akan konvergen. Ini uji jumlah terbatas ya. Oke, sekarang kita lihat contoh 1. Contoh 1 itu, ini bagaimana deretnya kalau deret 1/1 faktorial, tambah 2/2 faktorial, tambah 3/3 faktorial, tambah 4/4 faktorial, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa, ya, perhatikan bahwa kalau n faktorial itu, faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali terusnya dan kali n. Maka ini pasti lebih besar dari atau sama dengan 1 kali 2 kali 2. Karena ini sudah masuk di sini 3. Lebih besar dari 2. Ya. Ya, nanti di sini ada 4. Di sini ada 4 di sini, kalau ada 4 di sini 4. Di sini ada lagi 4 lebih besar dari 2 lagi. Nah,
tentu di sini N. Maka ini lebih besar, itu unifaktorial sama dengan lebih besar dari atau sama dengan, ya, lebih besar dari atau sama dengan 2N plus 1. Sehingga ini karena ini dua-duanya positif, maka berarti kalau ini seper N faktorial pasti lebih kecil dari atau sama dengan seper 2 pangkat N kurang 1. Ya. Maka di sini Sn-nya itu tadi, ini berarti, ya, ini seper 1 faktorial sama dengan 1, ini sama dengan, ya, ini sama dengan 1, ini sama dengan seper 2, ini sama dengan, ini sama dengan, nah, ini lebih kecil, ini lebih kecil karena sepertiga faktorial itu, sepertiga faktorial itu kurang dari seper 2 pangkat 3 kurang 1, 2 pangkat 2, gitu ya, menurut ini gitu ya. Ya, nanti dan seterusnya ini berarti ini. Dan yang ini adalah suatu deret apa? Dari geometri. Ya, Pak? Iya, Pak. Dari geometri yang hanya suku pertamanya 1, rasionya 1/2, gitu ya. Itu ya, 1/4 bagi 1/2 ya 1/2. Maka ini jadi Sn ini kalau yang ini dijumlahkan dari sini ke sini menjadi 1 kurang 1/2 pangkat N. Gitu ya. Dibagi dengan 1 kurang 1/2. Berarti 2 kali 1 kurang 1/2 pangkat N. Ini selalu lebih kecil dari 2. Artinya apa? Sn ini berarti Sn itu terbatas. Batas atasnya salah satunya adalah 2 tuh. Nah, berdasarkan teorema tadi, karena ini pasti barisan ini Sn ini barisan naik, ya, barisan tak turun itu. Pasti adalah barisan naik, maka berdasarkan teorema tadi, maka ini berarti deretnya terbatas, ya. Maka itu deretnya konvergen. Gitu ya. Mudah itu. Yang tadi yang triknya itu adalah di sini itu ya. Triknya adalah melihat, nah ini sebenarnya ya. Jadi dari sini ya butuh ketelitian. Kalau sudah ini sudah selesai. Ya, kalau ini kan ini pasti lebih kecil dari ini, yang dalam kurung ini pasti lebih kecil dari 1 ini karena ini dikurangi suku-suku positif. Pasti dikurangi suku-suku positif, pasti ini akan mendekati 1. Limitnya pasti 1 ini. Itu sama dengan ya kurang dari 2 ini, pasti kurang dari 2. Kurang dari 2 karena ada 2 kalinya sih. 2 kali, maksudnya ini 2 kali 1 kurang 2 kali 1 sama dengan 2. Gitu maksudnya, ya. Jadi yang dalam kurung itu kurang dari 1 karena 1 kurang 1/2 pangkat N. Semakin besar N-nya maka itu nanti 1 kurang 1/2 pangkat N itu akan semakin dekat ke 1. Karena ini semakin kecil. Paham ya? Oke. Jadi di sini nanti bahkan ini apa namanya? Ini ada lagi satu pengetahuan baru bahwa nanti
S ini adalah bilangan E kurang 1. E kurang 1. Dia akan menuju ke bilangan E kurang 1. Ya. Karena nanti kalau misalnya nanti kita belajar apa namanya deret pangkat ya, deret pangkat nanti akan masuk sini nanti deret pangkat. Berikut, ada pertanyaan enggak? Udah ya, ini jelas ada dari barisan monoton tadi. Makanya syaratnya di sini harus deretnya dulu tak negatif. Ini deretnya tak negatif. Deretnya dulu tak negatif. Syarat utamanya. Kalau ada yang negatif itu tidak berlaku. Karena tidak ada jaminan dia akan monoton tuh. Suku-suku barisan atau barisan suku-suku jumlah parsial dari suku-sukunya itu tidak ada jaminan dia monoton. Oke, kemudian kita masuk ke uji integral ya. Jadi ini kita akan lihat juga ada integral namanya integral tak wajar. Ada integral tak wajar. Ini perilaku FK dari 1 sampai tak hingga itu dan integral tak wajar. 1 fx dx terhadap konvergensi adalah serupa dan memberikan suatu uji yang sangat ampuh. Ya, untuk memeriksa kekonvergenan atau tidaknya suatu deret tak hingga. Oke, coba kita lihat. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu positif. Ya, ini lagi disyaratkan. Kontinu positif ya syaratnya. Tidak naik ya. Tak naik misalnya. Tak naik pada interval 1 sampai tak hingga, dan andaikan bahwa AK itu sama dengan FK ya. Ya. Misalkan bahwa AK sama dengan FK untuk semua bilangan bulat positif K, maka dari tak hingga ini konvergen jika dan hanya jika integral ini konvergen. Ya, ingat bahwa integral itu juga merupakan suatu jumlah parsial ya. Jumlah parsial juga itu nanti ya, ketemu juga nanti karena integral juga bicara tentang limit ya. Saya ulangi, kalau f adalah fungsi kontinu dan positif tak naik pada interval tutup 1 sampai tak hingga, dan misalkan AK sama dengan FK untuk semua bilangan bulat positif K, maka dari tak hingga ini konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar ini konvergen. Oke, kita lihat. Nah, ini yang dimaksud pada gambar 1. Jadi sebagaimana ketika kita pernah belajar di kalkulus integral ya. Jadi misalnya kita punya ini interval dari 1 ke kanan sini. Kita punya interval dari 1 ke n ya. Jadi intervalnya dari 1 ke n. 1 ke n intervalnya itu interval tutup 1n, lalu interval ini kita bagi-bagi menjadi n buah sama panjang. Dan di sini kita pakai panjang dari subintervalnya itu 1. Ya, bisa lihat ya. Panjang intervalnya itu adalah 1, 3, 4, 5. Nah, yang lalu ketika kita berbicara belajar kalkulus integral, maka kita
berbicara juga tentang ini namanya partisi ya. Kita ingat partisi. Lalu kemudian ada apa namanya? Ada poligon dalam, ada poligon luar. Kalau kita menggunakan poligon dalam, ini, maka luas dari ini adalah 1 kali F2 itu ya. Kalau ini fx-nya. Oke. Ini luas ini, jadi ini A2 ya. A2 1 kali F2. Oke ya. 1 kali F A2-nya sama ini. Maka ini mulai dari A2. AK itu sama dengan FK gitu maksudnya ya. Jadi AK-nya sama dengan FK. Jadi A2 sama dengan F2 ini itu. Nah, jadi maka di sini adalah ya, jadi ini adalah A2 sama dengan F2 gitu ya. Karena ini panjangnya dari sini ke sini itu F2. A3 sama dengan F3. 3. Nah, terusnya ini nanti AN sama dengan FN. Ya. Ini. Makanya ini dari K sama dengan 2. AK, FK. AK sama dengan FK. Nah, integral dari 1 sampai N kurang dari atau sama dengan. Ya, kurang dari atau sama dengan. Ya, jadi integral luasan ini pasti ini jumlah luasan dari ini pasti lebih kecil dari ini karena ada apa namanya daerah-daerah yang sisanya ini. Ya. Tapi kalau pakai poligon dalam poligon luar maksudnya nanti di sini mulai K sama dengan 1 menggunakan A1, A2, A3 dan seterusnya. Paham enggak? Paham, Pak. Oke. Yang ini ya, coba perhatikan. Yang ini dia sendiri nanti. Yang ini sama dengan yang ini sama ini. Ini sama ini. Sama. Luasnya sama itu. Karena 1 kali F2. Ini F2 ini. Sama luasnya ini. Yang ini dengan yang ini. Bisa ya? Bisa lihat ya? Iya, Yang Pak. ini sama dengan luas yang ini sama. 3. Ya, sama ini. Yang ini sama dengan yang ini. Sama semua. Dan seterusnya. Oke. Yang ini sama dengan yang ini. Maka di sini mulai dari K sama dengan 1. Jadi A1 tambah A2 tambah A3. Ini N kurang 1. Izin masuk, Pak. Hah? Izin bertanya. Oke, silakan. Kenapa luas A2 pada gambar 1 dan gambar 2 itu sama, Pak? Ya sama, karena ini kan luas, coba hitung. Coba hitung luasnya ini. Ini berarti 1 kali F2 ini kan, F2 ini. Oke. Yang luas yang atas. Betul? Ya, Pak. Nah, yang bawah berarti 1 kali ini F2 juga sama. Toh, ini kan F2 ini. Ini 2 ini. Bisa lihat enggak? Bisa paham enggak? Halo? Halo? Mungkin bisa diperjelas lagi. Diperjelas lagi.
Oke, coba perhatikan ini saya arsir ya, coba saya arsir. Oke, perhatikan saya arsir agak ini sajalah. Yang ini A2 ya, A2 ini A2. A2 yang di bawah dan yang di atas. Oke. Yang ini panjangnya berapa? Yang di bawah. Panjang persegi panjang ini. Yang bawah yang sini ya. Ya, coba ini. Coba. Ini saya ganti itu, coba. Panjangnya berapa? Jadi luas yang A2, luas yang ini. Luas ya ini ya. Oke, ini yang ini. Panjangnya berapa? Panjang ini ke atasnya. Kan F2. Betul ya? Iya, Pak. 2. Kali lebarnya berapa? Lebarnya 1. 1. Pak. Sama dengan F2. Dua. Kalau yang atas? Yang ini maksudnya yang ini. Yang atas ini, yang ini. Luasnya juga. Luasnya berapa? Luasnya. Panjangnya berapa? F2. F2, Pak. 2. Kali lebarnya berapa? Lebarnya 1. 1. Sama dengan F2 F2 juga. Sama atau berbeda? Sama, Pak. Sama ini F2 juga. Tapi dari ini tadi sama dengan A2. Ini berarti sama dengan A2. 1. A2 tuh. Karena tadi AK sama dengan FK ini di teoremanya. Ini teoremanya itu AK sama dengan FK untuk bilangan bulat positif K. Perhatikan. Paham? A3 juga demikian, A4 demikian. Jadi perbedaannya hanya A1, jadi ini lebih luas sedikit. Ya. Beda dengan A1. Sehingga di sini mulai dari K1, nih, mulai dari A1. Ini sama dengan, ini kan sama dengan A1 tambah, apa, ini K sama dengan 2 sampai N kurang 1. Oke, nah ini kalau ini konvergen, maka menurut pertidaksamaan sisi kiri di atas itu, kalau menurut kalau SN-nya ini, oke. Kalau yang ini konvergen, ya. Kalau ini konvergen, ya. Kalau ini konvergen, maka menurut pertidaksamaan sisi kiri di atas, SN sama dengan A1 tambah ini, ya. SN tambah yang ini. Tambah yang ini pasti lebih kecil dari A1 tambah yang ini. Paham enggak? SN itu A1 tambah yang ini, Karena SN itu A1 tambah A2 tambah A3 sampai tambah AN. Berarti SN A1 tambah ini, tambah yang ini, tambah ini. Itu lebih kecil dari sama dengan A1 tambah integral yang ini. Tuh, dari 1 sampai N. Ini 1 sampai N ini. Paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Berarti ini lebih kecil dari A1 tambah ini tuh. Karena ini lebih besar lagi dari ini tuh. Ya. Maka kalau ini konvergen, ini katakan sama dengan A, berarti ini sama dengan A1 tambah A. Ini suatu bilangan real. Berarti
ini terbatas. Terbatas dan tadi monoton. Kenapa? Karena barisannya non negatif. Nah, luas kan? Secara luas. Tidak ada luas negatif. Berarti deretnya konvergen. Oke? Karena dia terbatas. Menurut teorema tadi, teorema jumlah terbatas. Uji jumlah terbatas. Paham ya? Oke. Sebaliknya, nah sekarang sebaliknya kalau ininya konvergen, bagaimana dengan integralnya? Kalau ini konvergen, jadi kan jika dan hanya jika ini, jika dan hanya jika, jadi kalau ini ada, maka ini konvergen. Kalau ini konvergen, bagaimana sebaliknya? Maka kita ambil pertidaksamaan sisi kanan. Yang ini kita ambil sekarang, yang sisi kanannya. Kanannya yang ini ya, yang kedua. Yang tadi kita ambil yang sisi kirinya. Yang sekarang yang ambil yang ini. Perhatikan. Integral 1 fx dx ya. Dari 1 sampai t fx dx itu kurang dari atau sama dengan 1 n fx dx. T, kenapa T sini? Kalau T-nya kurang dari atau sama dengan N. Kalau T-nya kurang dari atau sama dengan N, maka integral dari 1 sampai T, ya kalau T-nya misalnya dari ke sini T-nya, T-nya misalnya di sini T-nya. Maka integral dari sini ke sini itu pasti lebih kecil dari atau sama dengan integral dari 1 sampai N fx dx. T ini bergerak ya. Nah, berdasarkan tadi sisi kanan ini lebih kecil dari atau sama dengan K dari 1 sampai N-1 AK. Pasti ini lebih kecil dari atau sama dengan ya, ini ya, K ini AK tuh, tak hingga. Pasti lebih kecil dari atau sama dengan. Oleh karena integral 1 dari 1 sampai T fx dx menaik juga karena kita menjumlahkan jumlah Riemann secara parsial juga ya. Dan T dengan T ya, dengan T menaik. Kalau T-nya menaik, maka ini juga pasti menaik gitu karena fungsinya fungsi negatif. T dan terbatas di atas, maka limitnya pasti ada tuh. Jadi konvergen. T ya, oke nanti dibaca ulang. T, enggak ada masalah. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk contoh. Oke, di deret uji deret P nih deret ya. Menggunakan tadi coba. Nah, ini uji ini contoh tapi juga ini satu uji. Sigma ini deretnya 1/K pangkat P itu 1 tambah 2 per P 3 per 3 2 pangkat P 1/3 pangkat P 1/4 pangkat P ya. P-nya ini adalah suatu bilangan konstan. Bukan variabel maksudnya ya. Jadi P-nya bisa macam-macam, bisa 1, bisa 2, bisa setengah, bisa 1/4, bisa berapa saja. Nah, konstan ya, tidak berubah-ubah. Nah, ternyata ini deret P itu konvergen jika P lebih besar dari 1, deret P divergen kalau P kurang dari atau sama dengan 1 ya. Nah, menggunakan tadi teorema tadi. Uji integral. Ya. Jadi yang diperiksa adalah kalau P-nya tidak sama dengan 1,
1, maka integralnya adalah T pangkat 1 kurang P sama kurang 1 per 1 kurang P. Integral biasa saja ya. Integral biasa. Jadi 1 tambah min P ya kali X pangkat kali S pangkat apa? 1 kurang min Min P tambah 1. 1 tambah min P ya. Nanti masukkan batasnya jadi T 1 kurang P kurang 1 per 1 kurang P. Nanti kalau P-nya sama dengan 1, maka ini menjadi lain T ya. Kalau P-nya sama dengan 1. Sekarang kalau T inti ini ya, kalau T-nya tidak, kalau T-nya limit T 1 kurang T pangkat 1 kurang P sama dengan 0 jika P lebih besar dari 1. Ya, kalau P-nya lebih kecil dari 1, maka dia ini menjadi tak hingga. Ya. Maka peroleh ini dan oleh karena limit ln T sama dengan tak hingga, kita simpulkan bahwa dari P konvergen jika P lebih besar dari 1. Ya, dan dia konvergen ke ya, kalau misalnya ini P-nya lebih besar dari 1, kan kalau P lebih besar dari 1 berarti limit T pangkat 1 kurang P T menuju tak hingga itu sama dengan 0. Berarti di sini 0 nanti. Kalau di sini 0 berarti dia menuju ke min 1 per 1 kurang P. Atau ya, kalau P-nya lebih besar dari ini lebih besar dari 1, maka integral dari limitnya ini 1 sampai tak hingga nanti akan sama dengan X pangkat min P tambah 1 min P ya, min P X pangkat min P dx itu sama dengan ini mendekati 0 menjadi min 1 per 1 kurang P. 1 kurang P. Itu sama dengan 1 per P kurang 1 karena satunya lebih besar dari 1. Tapi kalau apa? Kalau P-nya kurang dari 1, maka ini jadi divergen. Oke, contoh 3 nanti ya. Ini gimana? Dan ini mengaproksimasi jumlah deret. Ini dibutuhkan untuk apa? Untuk mendekati suatu nilai. Jadi konvergensi. Karena kebanyakan deret adalah dia konvergen di bilangan irasional. Sehingga nanti kita butuhkan sebenarnya selisih dari sebesar apa bias dari hasil yang kita peroleh dari nilai sesungguhnya ya, dari nilai sesungguhnya jumlah atau deret tersebut. Nah, ini mengukur aproksimasi ya. Jalan yang kita buat adalah S kurang Sn. Ya, S kurang Sn. Jadi kalau S1-nya sama dengan S kurang 1.
E2-nya S kurang S2. Tapi kan kebanyakan S itu kita tidak ketahui itu. Ya, kita tidak mengetahui S1-nya. S-nya sendiri ya, S-nya sendiri tidak kita ketahui. Ya, kalau dia misalnya tadi seperti contoh tadi. Dia konvergen ke E kurang 1, tapi E-nya sendiri kan suatu bilangan irasional. Maka kita butuhkan galatnya. Jadi EN itu sama dengan AN tambah 1 tambah AN tambah 2 tambah dan seterusnya. Ini kurang dari integral N sampai hingga fx dx. Ya, karena ini galatnya itu ini ya, yang ke sebelah kanan. Seperti ini tadi. Kalau gambarnya itu ini dari sini, maka galatnya ini yang sebelah kanan ini. Ya, yang tidak kita hitung itu. Ini kan perlu diperbesar menjadi sebanyak N-nya semakin besar, semakin menuju tak hingga maksudnya ya. Carilah suatu batas atas untuk coba. Jadi kita dapat menggunakan sini untuk mencari batas atas pada galat yang terlibat dalam penggunaan N suku pertama untuk mengaproksimasi jumlah deletes. Untuk mengaproksimasi pakai EN. Carilah suatu batas atas untuk galat dalam menggunakan jumlah 5 suku pertama untuk mengaproksimasi jumlah deletes S seper K pangkat 3/2. Pilihan yang jelas untuk fx adalah fx sama dengan seper X pangkat 3/2. Fungsi ini adalah positif, kontinu dan tak menaik. Ya. Ini gambarnya di mana ya? Oh, ada gambarnya. Ada gambar, enggak apa-apa. Oke, jadi E20, mana E20? Menggunakan jumlah 5 suku pertama untuk mengaproksimasi jumlah deletes konvergen S sama dengan seper. Ini dia konvergen. Kenapa konvergen? Karena ya menggunakan tadi itu. Karena fx kalau seper X pangkat 3/2 ini fungsi positif, kontinu dan tak menaik. Maka pada ini dia integralnya konvergen gitu ya. Kalau kenapa E20 ya? Kenapa ini E20? Jumlah 5 suku pertama. Jumlah 5 suku pertama kan mestinya apa? A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 kan mestinya ya. 20 dari mana? Kita rubah saja sini ya. Jadi kita rubah soalnya itu. Jadi 20. Daripada rubah jawaban ya. 20 suku pertama untuk mengaproksimasi. 20 sama dengan mulai 20 tambah 1 ini kan. Seper K pangkat 3/2 ini kurang dari ini. Ya, sama limit A tak hingga ini jadi ya, ini dijadikan ini integral tak wajar, jadi dijadikan limit A menuju tak hingga mulai dari A sampai 20. Ya, pakai limit biasa ini ya, limit fungsi yang sudah kita pelajari di kalkulus diferensial ya. Jadi A ini berarti 2/20, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan E20 sampai 20 suku pertama, maka kita akan mendapatkan galat sebesar kurang lebih seperti ini dari nilai limitnya itu ya. Ini galatnya. Tapi kalau misalnya misalnya E100, nah lain lagi. Berarti nanti di sini mulai dari 100. Ya. Galatnya itu kurang dari ini tuh, kurang dari ini. Tapi kalau S100 ya tentu nanti di sini berarti limit kurang dari limit sampai tak hingga, kita ganti saja min 2x seper 2 gitu ya.
kali 100 sampai A. Berapa ini? Jadi limit A menuju daya. Ini A-nya berarti min 2A min 2A 2A per 4 min 1/2 itu ya, dikurang min 2A ditambah gitu ya, min 2A gitu ya, S pangkat min 1/2 ditambah dengan 2 per akar 100. Akar 100 berapa? Ini sama dengan ini karena limitnya ini nanti ini mendekati 0 ini karena ini pangkat A pangkat 1/2 ya, akar A ya. Jadi akar A itu kalau dilimitkan juta hingga kan sebenarnya 0. Jadi tinggal per akar 2 per 2/10. berapa? Per 10 Per 5. per 5 ya. Per 5, Pak. 1/5. 0,2 berarti ya. Sama dengan ya. Jadi ini semakin kecil nanti itu galatnya. Ini galatnya semakin kecil, semakin besar ini. Semakin besar N-nya, semakin kecil. Ini tadi kan 0,44721. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan 20 suku pertama. Ya kalau menggunakan 1000, ya pasti lebih kecil lagi. Ya, kalau 10.000 ya lebih kecil lagi. Oke, gitu ya. Berikut ini nanti dibuat soalnya. Ini 11.27 sekarang ya. Ya, nanti latihan. Kita lanjut dengan uji lainnya. Jadi ini pertama uji banding biasa. Membandingkan satu deret dengan deret yang lain. Tapi yang tadi itu membandingkannya dengan integralnya ya. Jadi membandingkan dengan integral dari fungsi itu. Kemudian integral itu ya. Kemudian ada tadi deret P ya. Jadi ingat itu deret P, ini contoh 2 tadi itu deret P namanya. Kemudian ada ini kita lanjut ke uji yang lainnya. Deret ya. Deret tepi ini menggunakan deret. Membandingkan satu deret dengan deret lain. Ya, tapi ini ada triknya ya. Oke. Teoremanya seperti ini ya. Kalau kita punya AN kurang dari atau sama dengan BN dan itu non negatif, jadi kita bicara ini lagi barisan yang non negatif untuk semua N atau lebih besar untuk suatu N, lebih besar dari N besar ini suatu ya. Boleh misalnya yang lainnya tapi negatif tapi hanya sejumlah hingga itu. Ada 10 suku negatif semua misalnya ya, mulai dari misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ini nanti kita tidak hitung. Suku pertamanya min 3, suku keduanya min 2, suku ketiganya min 1, suku keempatnya 0, suku kelimanya 1. Kita nanti mulai suku kelima. Ya, N-nya ini maksudnya N5 tadi itu, bukan 1. Kalau misalnya N-nya sama dengan 1, hanya untuk membuktikan misalkan SN dia ambil SN-nya. Kalau BN-nya konvergen, deret BN konvergen, kalau deret yang kanan ini konvergen, maka pasti yang kiri juga konvergen. Tapi kalau yang kiri divergen, maka yang kanan juga pasti divergen. Sudah kita buktikan kemarin, sudah kita pakai maksudnya. Kita sudah pakai selain sebelumnya ya terkait dengan membuktikan bahwa kalau limit barisan AN-nya sama dengan 0, maka deret
deret dari suku-suku barisan tersebut atau penjumlah dari suku-suku barisan tersebut itu divergen. Kita sudah tunjukkan, kita sudah buktikan bagian kedua. Kita sudah gunakan bagian kedua ini karena kita dapatkan suatu barisan AN, ya masih ingat yang lalu kita dapatkan barisan AN itu ya, ini barisan AN S2 pangkat N yang lalu ya. Ya, dan barisan ada deret ini barisan SN. Nah, ternyata barisan ini divergen. Dan S2 pangkat N itu selalu lebih kecil dari atau sama dengan SN. Itu. Menurut ini selalu positif. Menurut uji banding ini, maka yang ini pasti ini divergen itu. Karena yang sebelumnya yang ini saya divergen, maka apalagi yang ini itu. Tidak mungkin dia konvergen. Ini yang kita pakai uji banding biasa. Ya, tuh buktinya tuh sebenarnya sederhana tadi terkait dengan ini dia. Ya, kalau ini SN-nya tadi kita menggunakan SN-nya itu adalah suku-suku. Suku-sukunya itu non negatif, maka ini berarti barisan menaik. Barisan menaik dan terbatas oleh B, berarti apa? Teorema uji jumlah terbatas mengatakan bahwa sigma N itu konvergen. Ya. Oke, kemudian yang sifat kedua ini menggunakan sifat apa kontraposisinya. Kalau ini konvergen, maka ini konvergen. Artinya kalau ini tidak divergen, maka kalau ini tidak divergen, maka ini pasti tidak divergen juga kontraposisinya. Maka ini kita gunakan contoh misalnya apakah n per integral apa deret ini n per 5n kuadrat kurang 4 konvergen atau divergen. Maka kita harus membandingkannya dengan sesuatu barisan yang lain gitu ya. Kalau kita mengatakan ini konvergen, maka kita harus membandingkannya dengan deret yang suku-sukunya ya lebih kecil dari ini yang kita ketahui kekonvergenannya. Ya. Jadi kalau ini AN, ini sama dengan AN, maka kita harus bisa mencari BN sedemikian sehingga ya ini BN ini konvergen dan diketahui konvergen. Telah diketahui dia. Ini telah diketahui. Telah kita ketahui. Nah. BN ini di mana sedemikian sehingga AN itu lebih kecil dari atau sama dengan BN dan BN itu konvergen itu sudah diketahui, sudah kita ketahui. Atau kita bisa tunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang konvergen. Maka kita mengatakan AN ini konvergen berdasarkan teorema tadi. Tapi kalau kita mau membuktikan bahwa ini divergen, ya, maka kita harus mendapatkan barisan yang mendominasi ini, ya, harus mendapatkan barisan yang
lebih kecil atau dari sama dengan suku-suku ini, masing-masing sukunya. Lalu kemudian barisan tersebut divergen, ya, berdasarkan poin nomor 2. Ya. Oke. Dan ini terkaan, kalau untuk ini terkaan yang baik adalah dari divergen, sebab ada suku sebelumnya ini N ya, tebakan yang terbaik atau terkaan yang baik bahwa indirect ini divergen. Kenapa? Karena suku KN dari suku-suku barisannya berperilaku seperti 1/5 pangkat N untuk N yang besar. Karena ini N per 5N kuadrat kurang 4 lebih besar dari atau sama dengan lebih besar dari N per 5N kuadrat. Ini sama dengan jadi ini lebih besar. Padahal kita ketahui bahwa deret yang ini 1/N, ini deret harmonik tadi ini divergen. Ini divergen. Nah, karena ini divergen, padahal ini selalu mendominasi yang ini, menurut nomor 2 tadi, ini maka pasti ini divergen. Gitu ya. Oke, ini agak susah ini ya, karena harus menebak itu ya. Mencari suatu barisan kalau dia konvergen, mencari suatu barisan yang suku-sukunya mendominasi suku-suku barisan tersebut, dan telah diketahui bahwa barisan deret dari suku-suku barisannya itu konvergen. Ya, maka yang kirinya itu konvergen. Tapi kalau divergen juga harus menebak, mencari deret yang didominasi oleh suku-suku barisan tersebut, ya, masing-masing suku didominasi oleh suku-suku barisan tersebut, dan kita sudah ketahui atau dapat ditunjukkan bahwa ya barisan yang kita temukan tadi itu divergen. Bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang di bagian contoh 1, N per 5N kuadrat 4 lebih besar N per 5N kuadrat sama dengan 1/5 dikali 1/N. Betul. 1/5. Betul. Ya, 1/5 itu dari mana Pak? Ya ini 1/5. 1/5 N. Ini kan N per 5N, coba bagi. Kan ini iya. Ini 1/5. Ini kan artinya 1/5N itu. N bagi N kuadrat kan tinggal E 1/N. Oh iya Pak. Oke. Dan ini sudah kita ketahui bahwa ini adalah divergen. Oke, baik. Kita lanjut. Ini agak-agak padat ini ya. Tidak apa. Contoh 2 nih. Jadi ini intinya tadi tuh ya, saya sudah jelaskan bahwa kita ini tuh harus mencari. Contoh 2 kita lihat. Apakah deret N per 2 pangkat N kali N tambah 1 konvergen atau divergen? Ya, jadi caranya sama dengan tadi. Kalau konvergen, maka kita harus mendapatkan suatu barisan yang mendominasi mendapatkan deret ya, yang suku-sukunya, suku-suku barisannya mendominasi suku barisan yang kita punya ini, dalam hal ini N per 2 pangkat N kali N tambah 1. Dan kita sudah ketahui bahwa barisan tersebut, suku-suku ada deretnya itu konvergen. Oke. Nah, terkaan yang baik adalah bahwa deret ini konvergen. Mengapa? Karena untuk N yang besar, suku ke N berperilaku seperti 1/2 pangkat N. Ini yang terkaan yang saya bilang tadi. Kita menebak, mendapatkan ini tuh. Kita mendapatkan 1/2 pangkat N yang mendominasi suku itu ya. Jadi N per 2 pangkat N kali N tambah 1 itu selalu didominasi oleh 1/2 pangkat N. Nah, kalau N-nya 1/2 kali
2 itu pasti lebih kecil dari 1/2 pangkat 1. Kalau N-nya 2, 2/2 pangkat 2 kali 2 tambah 1 pasti lebih kecil dari 1/2 pangkat 2. Tuh. Dan seterusnya. Lalu kemudian ini kita sudah ketahui bahwa kalau ini deret ini itu konvergen. Kita sudah ketahui ini 1/2 pangkat N ini konvergen. Konvergen. Nah, yang ini saja konvergen, apalagi yang ini, gitu maksudnya, ya, seperti itu. Oke ya. Kemudian ada uji banding limit. Nah, limit ini juga andaikan atau misalkan AN itu lebih besar ya sama dengan 0, BN positif, ya tidak ada nolnya, ya. Kalau L itu dari 0 sampai tak hingga, atau L itu positif maksudnya, ini L positif maksudnya, ya. Maka dua-duanya ini konvergen. Dua-duanya konvergen atau divergen. Dua-duanya deret ini konvergen atau divergen. Kalau AN konvergen, maka BN juga deretnya. Kalau ini konvergen, maka ini juga konvergen. Kalau ini divergen, maka ini divergen. Kalau L-nya sama dengan 0 dan ini deret BN-nya konvergen, maka ini AN-nya konvergen. Jadi di sini ada dua hal. Ya. Ini tidak bicara L negatif. Kenapa? Karena tidak mungkin L-nya negatif, barisannya kok sama positif semua, paling kecil 0. Jadi ada kemungkinan kalau L-nya itu positif, maka deret AN dan deret BN itu bisa dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen. Tidak mungkin satu divergen, satu konvergen, maksudnya gitu ya. Tapi kalau limitnya itu 0, ya, limit dari perbandingan limitnya suku-suku AN BN. Kalau 0, maka AN konvergen kalau BN-nya konvergen, gitu ya. Buktinya ini seperti ini ya, tidak terlalu ya. Sama menggunakan yang ini, menggunakan teorema yang tadi, uji banding biasa. Nah, sekarang kalau kita bicara contoh 3N kurang 2 per N pangkat 3 kurang N kuadrat tambah 11, apakah konvergen atau divergen? Maka tadi pakai uji limit tadi. Tetapi apa yang dijadikan pembanding itu? Pembandingnya itu harus kita sudah ketahui apakah dia konvergen atau dia divergen. Oke, pembandingnya BN-nya ini kan tidak ada BN di sini. Ini kan kita ambil sebagai AN saja. Ya, kesimpulannya tadi apa? Jadi kita menyimpulkan tadi dari BN-nya mana, nanti kita lihat BN-nya seperti apa, itu kan yang diberikan kan hanya AN. BN-nya mana? Kita mencari. Seperti halnya tadi yang uji ini tadi, uji banding biasa, mana BN-nya? Kita mencari BN. Ini juga BN-nya kita mencari. Contoh 3N kurang 2 per N pangkat 3 kurang 2N pangkat 2 tambah 1 tambah 11. Kita terapkan uji banding ini, tetapi kita masih tetap harus menentukan terhadap apa suku ke N yang dibandingkan. Jadi pembandingnya apa? Nanti kita lihat seperti apa rupa suku ke N untuk N besar dengan cara melihat suku derajat tertinggi di pembilang dan penyebut. Ya, di pembilang dan penyebut ini dilihat 3 ini pangkat 1, ini pangkat 3. Dalam kasus pertama,
suku Kn adalah seperti 3 per N kuadrat. Ini yang maksudnya di bagian A. Jadi mirip-mirip dengan 3 per N kuadrat. Ya, 3N per N pangkat 3. Kan tinggal 3N kuadrat. Maka kita bandingkan dengan 3 per N kuadrat. Jadi Bn-nya. Dan di sini Bn-nya adalah, ya kalau kita ini bandingkan Bn. Dari mana Bn? 3 per N kuadrat. Katanya tadi petunjuknya ini mengambil, ini pangkat tertinggi ini 1, ini pangkat tertingginya 3. 1 per 3 itu jadi 1/2. Jadi pangkat 2 di sini. Ya, maka ini menjadi limitnya adalah 1. 1 itu positif bukan? Positif. Ya. Karena dia positif dan ini adalah konvergen. Kita punya ini konvergen ini. Ya. Deretnya konvergen. Ya, masih ingat ya? Deret, Ya, Pak. deret seper seper N pangkat P itu. Masih ingat ya? Asal P-nya itu tidak 1. Itu yang masih ingat di contoh awal itu ya. Ini karena ini deret ini konvergen ya. 3 per N kuadrat. 3 per N kuadrat itu konvergen. Ya, konvergen ya. Konvergen, maka dan limit AN per BN sama dengan 1 itu positif, maka berarti yang ini konvergen. AN ini, deret ini konvergen. Ya, konvergen kemana? Ya, konvergen ke, nanti pakai skala tadi, tidak ditentukan berapa konvergennya. Nanti misalnya mengambil N-nya 1000, berapa galatnya? Oh, berarti ini nanti akan menuju ke bilangan itu. Ya, semakin kecil galatnya berarti dia semakin dekat ke bilangan itu. Oke. Nah, sementara yang bagian B, ya, bagian B itu dalam kasus yang kedua seperti ini, dia seperti seper N. Karena ini kalau keluar ini tinggal 1 tambah, ya, kalau keluar ini tinggal 1 per, ya, keluar N-nya, di sini 1 tambah 19 per N. Gitu ya. Akar. Oh, akar ini. Akar 19 per N. Jadi ini perilakunya akan menyerupai ini sigma seper N. Padahal seper N ini divergen. Oke. Divergen ini kita ketahui divergen. Tadi dari harmonik. Coba kita lihat. Karena itu, nah limitnya ini, limit dari seper N ini, limit dari ini tuh AN per BN itu sama dengan berapa? 1 ya? 1. Nah. Wah, kenapa ini disimpulkan? Oh. Karena itu nanti kesimpulannya tidak konvergen, kesimpulan dari ini. Akhirnya ini kesimpulan B itu divergen, gitu ya. Karena dia sama dengan 1. Dia konvergen kalau dia sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Itu ya maksudnya ya. C ini masalah, ini permasalahan ini adalah masalah yang lain ya. Oke, masalah lain. Misalnya, apakah ini deret ln n per n kuadrat konvergen atau divergen? Jadi kita coba seper n kuadrat. Kita peroleh
Ini limitnya tak hingga. Ini uji kan gagal tuh. Gagal, enggak ada. Kalau menggunakan uji limit gagal. Karena syaratnya tidak dipenuhi. Kalau kita gunakan 1/n, ya kita gunakan, tadi gunakan 1/n kuadrat. Kalau gunakan 1/n, maka limitnya jadi 0 tuh. AN per BN-nya. Juga gagal. Kenapa? Karena 1/n ini deret 1/n itu divergen. Kalau ini tadi kan konvergen. Syaratnya tidak dipenuhi, ini syaratnya. Ini gagal juga. Karena syaratnya tidak dipenuhi itu. Karena tadi BN-nya harus konvergen, padahal ini dia divergen. Lagi-lagi uji gagal, mungkin sesuatu di antara 1/n kuadrat dan 1/n akan berhasil. Misalnya 1/n pangkat 3/2. 1/n pangkat 3/2 itu kalau dideretkan itu deretnya konvergen. Ya, ini 1/n pangkat 3/2. Kalau 1/n pangkat 3/2 kita ketahui bahwa ini dia deretnya adalah konvergen. Kemudian dilimitkan AN per BN, ln per N kuadrat bagi ini, ya, jadi limitnya adalah 0. Ya, limitnya adalah 0. Kita sudah punya yang lalu, kita sudah tunjukkan ini di awal-awal menggunakan dalil L'Hopital, ya, bahwa ini nanti limitnya adalah 0. Kita simpulkan dari bagian kedua uji banding, limit bahwa ini konvergen. Kenapa? Karena pembandingan konvergen dan apa? Tadi yang kedua apa? Pembandingan konvergen dan limit AN per BN-nya sama dengan 0. Ya, tuh gitu. Jadi penggunaan ini kalau dia sama dengan 0, ini konvergen, maka di limit AN konvergen. Oke, itu hanya contoh. Kemudian uji rasio, ini uji rasio mirip-mirip dengan uji limit tadi, tetapi ini menggunakan deret dia sendiri, yaitu uji rasio suku ke N dan suku ke N plus 1. Ya, jadi kalau deretnya itu positif, suku-sukunya positif, dan limit AN tambah 1 per AN, jadi suku ke N plus 1 dibandingkan dengan suku ke N, kalau dia konvergen, ya, sama dengan roh di sini, ya, sama dengan roh, maka kita kesimpulannya adalah kalau rohnya 1, maka deretnya konvergen. Kalau rohnya lebih besar dari 1 atau limitnya ini sama dengan tak hingga, ya, jadi dua kemungkinan, lebih besar dari 1 atau tak hingga, maka deretnya divergen. Kalau rohnya 1, maka pengujian tidak memberikan kepastian. Bisa konvergen, bisa divergen. Ya. Ini uji rasio. Kalau tadi kita mencari barisan lain atau deret lain, yang suku-sukunya itu perilakunya kita ketahui kalau dideretkan. Ini menggunakan satu saja dia sendiri itu di suku-suku sendiri, di suku-suku dia sendiri, ya, itu berbeda dengan tadi, ya. Ini tapi ini buktinya agak analisis, ya. Akan nanti kita baca. Ya, ini contohnya kalau rohnya sama dengan 1, ini tidak dapat membedakan. Ini kalau ini deretnya 1/n adalah divergen,
Tetapi limit suku suku ke n plus 1 dibanding suku ke n itu, ini 1/n plus 1 bagi 1/n, ini juga sama dengan 1. Nah, ini sigma ini konvergen. 1/n kuadrat konvergen. Ya, tetapi juga limit untuk perbandingan sukunya, rasionya, itu juga limitnya 1. Jadi tidak bisa disimpulkan. Bisa divergen, bisa konvergen, bergantung dari ratenya. Ya, di rasio ini gagal dari yang n. Ya, tapi ini ada catatan kalau melibatkan n faktorial atau r pangkat n, ini katanya uji rasio biasanya bekerja dengan sempurna. Oke, ini lebih mudah. 2 pangkat n per n faktorial ini diuji. Ya, ini sama dengan 0. Di rasio bahwa dari yang konvergen. Ya, rohnya 0. Termasuk 0 ya. Ini terus, lebih kecil dari 0. 1, ya, termasuk 0 berarti. Termasuk 0 ya. Yang lebih kecil dari 1. Negatif tidak masuk. Kenapa? Karena suku-sukunya negatif. Ini uji konvergensi ini, yang ini, ini uji konvergensi dari ini menggunakan uji rasio itu 2 rohnya, berarti dia divergen. Kalau ini konvergen ini kayaknya, ya, n faktorial per n pangkat n, coba. N faktorial ya per 1 tambah 1 n pangkat n. Ya, ini sama dengan E ini ya. Ini dengan 1 tambah H pangkat ini faktanya begini. Nanti ini dipakai saja fakta ini ya. Nanti bagaimana pembuktiannya nanti ini kita pembahasan tersendiri dan lebih dalam. Ini teorema 65A ini. Berdasarkan hal ini kita dapat menuliskan rho sama dengan n tambah 1 faktorial per n tambah 1 pangkat n tambah 1, ini n tambah n pangkat n per n faktorial. Tinggal n per n tambah 1 pangkat n. Karena ini n faktorial menyisakan n tambah 1 kali n pangkat n. Ya, gimana? Jadi n tambah 1 faktorial bagi n tambah 1 pangkat n tambah 1 n pangkat n faktorial per n. Nah, yang ini sama dengan ya n tambah 1 kali n faktorial, nanti akan habis dengan sana n pangkat n. Di sini tinggal n tambah 1 pangkat n kali n tambah 1 ya kali n faktorial. Ya. Jadi ini akan habis dengan ini. Ya, akan habis dengan ini. Ya. Nanti ini akan habis dengan yang ini. Ya. Jadi akhirnya tinggal apa? Berarti tinggal n pangkat n per n tambah 1 pangkat n. Berarti ini sama dengan ini ya. Sama dengan n per n tambah 1 pangkat n. Sudah betul. Ya, ini dirubah menjadi 1 per n tambah 1 per n pangkat n. Perubahan. Ini sama dengan 1 per, ini 1 tambah 1 per n pangkat n. Ini kalau dilimitkan, limitnya ya 1 per 1 tambah 1 per n pangkat n, ini sama dengan 1 per limit ini sama dengan 1 per e. 1 per e itu kurang dari 1. Kenapa? Karena e nya itu 2,71.
sekian, 2,7. Ya, dan seterusnya, 2,7. Nah, jadi kurang dari 1, maka ini barisannya Konvergen. Oke. Itu ya, itu nanti ini soal-soalnya nanti di apa namanya? Dan di latihan nanti saya berikan lagi tugas untuk pertemuan keempat ini. Saya kira kalian sudah cukup bagus ya. Jadi sengaja saya buat untuk soal-soal yang ini yang agak-agak rumit ya, supaya melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif kalian. Karena kalau soal-soal yang sederhana saja itu tidak akan memicu, tidak akan memacu itu kreativitas ya dan berpikir kritis ya. Padahal itu yang kita butuhkan. Oke. Di soal-soal seperti ini dan seterusnya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Ini sudah zuhur ini ya, nggak bisa kita lanjutkan ini. Kan Selasa kita punya jadwal sebenarnya. Nanti kalian lanjutkan sendiri. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan materi apa tadi? Materi ini di apa? Deret berganti tanda, konvergensi mutlak dan konvergensi bersyarat. Itu akan kita bahas dan seterusnya ya. Tentu nanti harus banyak ya. Paling mungkin dengan deret pangkat kita bahas minggu depan ya. 2 bagian itu nanti dibaca dulu baru kita diskusikan. Dan kemudian kita masuk ke deret Taylor dan deret Taylor dan Maclaurin. Ini kita gunakan untuk membangun sebuah deret ya. Contoh tadi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada ya. Oke, nanti dibaca ulang ya. Kemudian nanti dicermati. Masih ada yang belum bisa masuk di LMS? Ketua kelas? Saya rasa sudah bisa masuk. Sudah masuk semua ya. Maksudnya sudah ada di kelas semua karena sudah ada di ini, sudah enroll semua ya. Iya Pak. Ya. Hanya mungkin ada yang belum, karena mungkin mereka baru masuk tapi belum bisa mengakses yang poin-poin yang di minggu Oke, itu nanti saya bukakan ya. Kayak enggak masalah. Ya, tapi dipastikan dulu ada berapa orang supaya saya tidak berulang-ulang kali membuka itu. Oke. Saya kira demikian. Ini beberapa hal yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dipelajari kembali ya. Nanti tunggu selalu buka LMS. Saya tunggu tugas yang berikutnya ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Kita tutup. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.